Bukan hanya permasalahan fikih rokok, bukan hanya Riyad Bajri personal yang ikut menyerang kita. Hakikatnya pembesar dan tokoh yang mereka berhalakan, agungkan dan tuakan, itu ngerokok juga. Kemarin kita dalam perjalanan sama sahabat-sahabat terdekat kita, itu juga pulang dari laut. Kita lagi cerita. Bahkan beberapa saat sebelumnya kita lagi cerita. Beberapa minggu sebelumnya. Ya, kita gebrak yuk masalah rokok nih. Kayaknya udah saatnya deh. Tapi pertimbangannya adalah jangan deh, ntar dulu gak worth it dan lain-lain. Beberapa kali kita viral, kita bisa ngukur. Segmennya harusnya ombaknya gak terlalu gede. Kenapa? Paling yang ribut di ikhwan-ikhwan ngaji doang. Ketika kita hantam Hamas, ini mau yang ngaji, mau yang nggak sholat lagi ikutan nyerang. Itu segmennya terlalu meluas, bahkan maaf, kafir termasuk nyerang dan teror. Karena segmennya begitu luas. Ketika urusan demo-demo, demikian juga gede. Kita tahu, kita bisa ngukur kalau kata gempa nih berapa skala Richter. Masalah rokok, paling ikhwan-ikhwan ngaji doang, berapa banyak sih? Iya gak? Kita gebrak yuk. Tapi dengan segala pertimbangan dan lain-lain, gak worth it ini itu, akhirnya kita cancel lagi. Tapi dorongan itu begitu kuat, berulang-ulang kita diskusi lagi, bersama beberapa teman dekat kita. Pas kemarin meledak, kita ngomong, kok meledaknya gede amat? Kok cepet amat ini, tingginya nggak segini aturan nih. Salah hitung kita, rupanya. Akhirnya kita lihat-lihat, tim Elgada pun bantu cari-cari, ternyata benar. Ini digoreng oleh orang-orang politik juga. Bukan hanya para pembenci dakwah kita. Tapi orang-orang yang nggak ada urusan dengan dakwah, bahkan nggak ada urusan dengan agama. Cuman punya kepentingan politik di balik itu. Sampai kita tahu, oh ternyata beritanya naik di sini. Oh, kita ini nggak punya medsos. Makanya kita bilang, kalau cuma ikhwan-ikhwan kajian, nggak bakalan mungkin sejauh ini mereka memperlakukan. Ana masih husnuzon, nggak mungkin sampai doxing kita, kalau ikhwan yang ngaji. Nggak mungkin sampai sengaja bikin, rajin bener sengaja bikin URB, pakai lambang lagi, bikin lambang no, URB. Ustadz di singkat-singkat udah kayak bandar narkoba. URB no. Dikatanya gue demen di singkat-singkat kayak orang. Enggak, URB no. Dikasih inisial, kayak bandar narkoba ketangkep. Pakai inisial. Ya. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Abu Janda siapa, Jal? Mancing sama janda kali. Kok Abu Janda, Jal? Ngapain sama bapaknya janda? Abu Janda siapa ya Allah? Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik. Jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Ini dari mana? Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik.
Gak pernah kita kursus. Pernah kursus sebentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dibilang kami masih main musik. Jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar. Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani perang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita tinggalin kalau emang haram. Kalau emang kita yakini keharamannya. Kita tinggalin musik. Dusta, wallah dusta. Tapi apakah kami rahasiakan bahwa kami merokok? Enggak juga sih sebenarnya. Materi ini sering Ana sebut di kajian-kajian umum Ana sebenarnya. Baik yang suka datang kajian sering dapat ini. Beberapa video kami juga beberapa juga di videoin dari dulu. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Arab-Arab Krukut, tempat kita, mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Anda ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang aneh akan umbar di depan kamera, memang, bukan. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang gak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang. Yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Ini yang dihindari. Untuk yang banyak bertanya di WA, berangkat dari perhatian mereka, bro siapa situ yang ngupload, siapa situ yang ngupload, pada bertanya begitu. Barakallah fikum, jazakumullah khairan. Uploader itu, video itu, salah seorang kawan kami, dia IO trip mancing. Dia IO-nya memang. Dia upload video itu sejak tahun lalu ternyata. Ana yang nggak tahu, Ana nggak pakai medsos. Sama sekali Ana nggak pakai medsos. Dia Chinese dan dia Nasrani. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah. Dia nggak berniat buruk sama sekali ketika ngupload video itu. Emang fix berangkat dari ngeblanknya dia aja tentang dunia kita. Nggak mungkin juga Anda tegaskan kepada teman-teman yang mancing, jangan gue di luar begini nih, gue di luar begini. Oh tadi kata lagu lagi. Enggak, kita sebisa mungkin nyumpet, nggak mau bilangin orang siapa kita. Ya. Dan dia sudah minta maaf dengan tulus. Ketika tahu ini terjadi, dia minta maaf. Bahkan dalam minta maaf suaranya goyang mau nangis. Dan dia berkata, gue bisa bantu apa yang harus gue lakukan. Luar biasa. Maka Anaf pun memaafkannya dan mendoakan hidayah baginya. Allah yahdi. Tapi qadarullah terjadi yang terjadi. Namun ala kulli hal di antara nikmat besar yang kami syukuri adalah dari antara sekian banyak nilai yang menjadi serangan mereka selama ini kepada kami, termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini, tidak ada satupun permasalahan yang bersifat usul atau manhajiyah yang mereka serang pada kami. Yang dengan itu tercelak manhaj kami dan terhitung kami menyimpang. Sesungguhnya kami menunggu koreksi yang bersifat penyimpangan manhaj. Itu akan menjadi nasihat besar bagi kami apabila memang ada pada kami.
Selama ini kami melakukan pengingkaran kepada hamba-hamba Allah, baik individu maupun kelompok-kelompok dan organisasi tertentu. Apa yang kami ingkari adalah permasalahan-permasalahan usul dan manhaj yang memang harus diingkari. Harus ditegaskan. Gak boleh ada perbedaan pendapat di situ sejak zaman salaf. Apabila kita memang mengikuti konsep salaf. Permasalahannya, ini penuntut ilmu gak tahu yang mana yang usul, yang mana yang bukan, yang furu, yang ijtihadiyah. Ini gak tahu, tabu hal ini buat mereka. Akhirnya banyak mereka yang berangkat dari ketidaktahuan, ikut nyerang kita. Tapi tulus dalam niat membela agama, kami yakin masih banyak. Berangkat dari ketidaktahuan dan kebelum pahaman mereka tentang bagaimana mapping agama ini. Pengajian-pengajian yang ada nggak pernah bahas itu. Jauh dari pembahasan-pembahasan konsep beragama demikian. Manhaj beragama yang seharusnya demikian. Karena memang harus diingkari dan diperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya manhaj. Itu bentuk konsep ahlus sunnah, bentuk manhaj ahlus sunnah, sikap demikian. Itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, nasihat, serta bentuk cinta ahlus sunnah kepada para hamba Allah. Kita mencintai hamba Allah yang lain, kita mencintai keselamatan baginya sebesar kita cinta keselamatan untuk diri kami. Dari situ kami peringatkan dia, dari orang-orang yang menyimpang. Tuh. Supaya mereka nggak terjerumus ke dalam penyimpangan. Ini bentuk cinta kita. Jadi kita tegaskan hal itu out of love. Berangkat dari cinta. Bukan dari hatred, bukan dari kebencian personal, tidak. Itu perkara usul, perkara manhaj yang kami ingkari dan memang harus kami ingkari ketika ada penyimpangan demikian. Yang praktik demikian berjalan memang sejak zaman salaf dahulu. Permasalahannya demikian, para penuntut ilmu nggak tahu mana usul, mana yang furu. Dan bukan tempat kita sekarang, bukan kesempatan ini untuk jelasin dan kasih kuliah untuk jelasin mana usul, mana furu. Maka sekali lagi apabila memang ada pada kami penyimpangan usul atau manhaj, maka mohon dikoreksi segera. Kami akan segera beristighfar dan bertaubat apabila memang demikian adanya. Karena hak, bagaimanapun alhamdulillah, lebih kami cintai daripada apapun insya Allah. Al-haq, haq ayyutaba. Perkara yang hak, lebih berhak untuk diikuti. Semua permasalahan yang dituduhkan kepada kami adalah masalah-masalah teknis dan furu' ijtihadiyah. Yang mereka blast dan manfaatkan dan goreng. Oleh sebagian kaum menyimpang, mereka kaum yang selama ini kami ingkari usul dan manhaj mereka memang. Kebid'ahan atau kekufuran dan kerusakan atau penyimpangan mereka. Atau kaum-kaum yang numpang tenar mencari viewers yang tanpa malu ikut berbicara dan berkomentar tanpa ilmu di dunia ghaib, dunia maya. Fungsi mereka melakukan hal tersebut, apa tujuan mereka? Untuk meraih keuntungan pribadi, pencitraan diri mereka. Numpang tenar, nebeng tenar. Gak punya prestasi diri, dia naikin. Apapun yang dia bisa naikin supaya ikut naik. Atau untuk karakter assassination, atau untuk pembunuhan karakter sengaja. Karena mereka memiliki sebuah tujuan yang mesti tercapai. Batu-batu yang menghalangi tujuan tersebut, rintangan-rintangannya, yang memperingatkan manusia dari kerusakan dan tujuan mereka itu harus dibunuh. Dirusak nama baiknya, dibuat manusia takut darinya. Itu tujuan mereka tuh itu. Ya. Mereka harus menghilangkan apa-apa yang menjadi batu bagi program politik dan kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga manusia takut dari kami. Atau menjauh dari akidah dan konsep manhaj sunnah yang selama ini kami tegaskan. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Semoga Allah menjaga kita dari mereka dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Dari situ dapat kami simpulkan bahwa tujuan pengingkaran dan celaan dan upaya yang mereka lakukan untuk menyerang kami, hakikatnya bukanlah nasihat dalam beragama.
Bukanlah demi ketulusan dalam membela Allah dan Rasulnya dan agamanya. Tapi jelas hawa nafsu, kepentingan, cara-cara busuk, dan kedustaan-kedustaan yang mereka buat tanpa ragu. Fitnah-fitnah yang mereka jadikan tanpa malu. Hukum-hukum tak berdasar. Hukum-hukum yang tak berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang mereka hukumkan ke atas kami karena permasalahan ini. Itu semua takkan dilakukan oleh seseorang yang memang dia tulus berniat untuk melakukan perbaikan di jalan Allah. Hakikatnya itu menjadi berita baik untuk kami. Karena hakikatnya pengingkaran dan permusuhan yang dilakukan oleh para ahli bid'ah, ahli syubhah, oleh para ahlul hawa kepada kami, sampai sering benar gue viral, adalah kebanggaan besar untuk kami. Pengingkaran mereka bagi kami adalah kebanggaan besar untuk kami. Itu adalah sebuah bukti yang sangat nyata bahwa kami di atas hak, insya Allah. Alhamdulillah, mereka tambah greget, kita tambah happy. Kebanggaan dan kehormatan yang besar bagi kami untuk dapat menjadi duri di leher para ahlu bid'ah, ahlul ahwa, ahlu syubhat. Maka untuk para da'i atau penuntut ilmu yang memang masih berminat untuk mengikuti kaidah ahlu sunnah di dalam beragama, dan kemudian ikut membuat pernyataan, ikut membuat konten untuk menyerang kami, katakanlah kita berbeda pendapat di dalam fikih ini. Katakan. Tapi agar kalian sadari, kalian sedang berjalan dengan siapa di dalam hal ini? Siapa yang bersama kalian di dalam perahu kalian untuk menyerang kami ini? Sesungguhnya kalian berada bersama para musuh-musuh sunnah, yang membenci sunnah, dan kaidah-kaidah sunnah yang selama ini kami tegaskan, kami tegakkan, dan kami dakwahkan. Demikian hakikatnya tujuan mereka. Mereka hendak untuk membunuh dakwah yang hak ini. Bukan hanya permasalahan fikih rokok, bukan hanya riyad bajri personal, mereka hendak membunuh dakwah yang hak ini. Itu tujuan besar mereka. Apabila seseorang memang ikhlas dan tulus membela agamanya, maka mereka akan beriltizam, berdisiplin untuk mengikuti kaidah-kaidah sunnah, kaidah-kaidah syariah di dalam perkara demikian. Kecuali memang berangkat dari kejahilan, ketidaktahuan. Perhatikan kaidah-kaidah ini. Yang pertama, apabila memang permasalahan yang terjadi pada kami, pada aneh, memanglah benar sebuah maksiat dan aib menurut kalian. Bisa jadi menurut Anda bukan. Katakan ini maksiat dan aib menurut kalian. Baik benar adanya permasalahan itu ataupun fitnah ke atas kami, maka toh maksiat tidak mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Mau dia membunuh, mau dia berzina, mau dia mabuk, maksiat tidak pernah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Yang mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah adalah penyimpangan-penyimpangan di perkara usul dan manhaj. Itu bukan maksiat. Kita akan temui banyaknya dari para salafus saleh, ternyata mereka mabuk, ada yang minum khamr. Di antara para salafus saleh ada yang berzina, ada. Buktinya ada yang dicambuk, ada yang dirajam. Tapi gak pernah dihukumi akidah mereka. Itu kaidah kita. Maksiat tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Kalau iya emang maksiat. Kalaupun iya, bukan perbedaan pendapat ya, bukan khilafiyah. Emang iya maksiat lagi, nggak ngeluarin seseorang dari ahlus sunnah. So what? Yang kedua, apabila memang iya maksiat yang kami lakukan, maka yang menjadi kewajiban seorang ahli sunnah adalah menutupi aib saudaranya.
Semoga dengan itu Allah tutupi aibnya. Demikian kaidah syariah besar. Hifdzul a'rad. Menjadi maqasid di antara maqasid besar di dalam syariah kita. Ini yang kita pernah jelasin maqasid syariah. Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul a'rad, hifdzul a'rad wan nasal. Ya, nama baik dan keturunan. Ya. Apabila memang maksiat, maka kewajiban kita adalah menutupinya. Semoga dengan itu Allah tutupi aib-aib kita. Bukan mengumbarnya dan ikut mencari informasi dan menyebarkannya. Bukan ikut mencela, menyerang, merusak nama baik, apalah lagi nebeng tenar. Pansos, apa bahasa lu? Kemarin pansos. Dengan ikut berkomentar dan ikut mencela, ikut membuli, membuat konten tentang hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para hamba-hamba medsos dan oleh para konten kreator busuk tersebut. Semoga Allah membalas mereka dengan apa yang layak mereka dapatkan. Aminuni. Semoga Allah membalas mereka dengan membongkar seluruh hakikat dan kebusukan mereka di mata makhluk yang lain. Yang ketiga, dan apabila kalian telah mengetahui bahwa toh permasalahan ini adalah khilafiyah ijtihadiyah, di mana bisa jadi pendapat saudara kita muslim yang lain ternyata yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh seorang muslim memusuhi, berta'assub, menggunjing dan meributkan permasalahan khilafiyah demikian, menjadikan wala dan barok di atasnya, menjadikan kekelompokan dan permusuhan, apalagi menghukumi dengan hukum-hukum asma, hukum-hukum gelar, seperti memfasikan, mensyirikan, mengkufurkan, ya, hanya karena permasalahan ijtihadiyah demikian. Nggak boleh. Itu bukan konsep ahlus sunnah. Beberapa apa bilang kita zindik no gue. Masalah ijtihadiyah, zindik no gue. Bahkan beberapa sampai sikap demikian adalah manhaj dan gayanya ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Seseorang yang bersikap demikian, kalian dapati di media sosial, di YouTube, seseorang bersikap demikian, hakikatnya justru terdapat kesalahan di dalam usul manhajnya sendiri. Seseorang yang memang di atas ilmu dan jujur, tulus dalam membela agama, tak akan melakukan sikap demikian. Ya, jadi mau lari kemana sebenarnya kalau ikut kaidah? Mau kalian anggap apa kasus ini sebenarnya? Oke? Kalau memang masih mengaku ahlus sunnah. Kami dapat membawakan banyak dalil-dalil dari nas dan athar untuk kaidah-kaidah tadi. Tapi karena video ini fungsinya adalah muqaddimah, belum bahsul ilmi, belum pembahasan ilmiah tentang masalah rokok, maka cukup kami sampaikan kaidah ini tanpa beristidlal. Kalian boleh tanyakan kepada masyayikh atau ulama manapun yang kalian berguru kepada mereka. Selama mereka masih ahlus sunnah, pastilah mereka akan membenarkan kaidah-kaidah tersebut, insya Allah. Dan untuk para awamul muslimin yang terprovokasi dan terhasut, terbawa panas dalam permasalahan ini, nih kami sampaikan beberapa fakta yang mungkin kalian tidak tahu selama ini. Di antaranya, apakah kalian tahu mereka yang ikut membuat konten menyerang kami di YouTube maupun medsos dan lain-lain, dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang terjadi padanya pelanggaran usul dan manhaj dan penyimpangan. Dan itu semua lebih parah daripada rokok hakikatnya. Dendam kesumat mereka kepada kami bukan rahasia lagi. Bahkan para orang-orang politik oposisi yang kalah dalam pemilu kemarin, mereka bersama para Rafidhah negeri ini, mereka bersama Ikhwanul Muslimin dalam banyak kasus dan gejolak yang terjadi di negeri ini ataupun di dunia internasional. Bahkan mereka bersama kufar, orang-orang kafir,
Bahkan bersama satanic sect. Satanik, sekte setan. Satanic sect. Ini kaget kita. Seorang ikhwan menghampiri kami dan menceritakan hakikat itu. Dia bertemu dan dekat dengan seseorang yang ternyata dari keluarga satanik. Keluarga ini ternyata yang membiayai kelompok yang mensomasi kami waktu kasus Hamas. Noh, musuh gue segitu. Berdasarkan kesaksian dia. Dia yang nge-push, dia yang nge-fund kelompok-kelompok yang menyerang kami ketika masalah Hamas. Satanic sect. Satanic. Mereka bersama Sururiyah juga. Yang menjual nama sunnah dan menjual agama mereka dengan nikmat-nikmat dunia. Di antara mereka ada orang-orang yang sebelumnya udah kenal manhaj yang hak ini. Bahkan murid para ulama-ulama besar. Namun dikarenakan nikmat-nikmat duniawi yang gak ada di jalan ini. Yang ada pahit di jalan, sebagaimana selalu kita bilang. Mereka memilih untuk mepet dan berafiliasi dengan para sururiyah. Karena memang nikmat-nikmat dunia dan jumhur awam banyaknya di barisan itu. Maka sadarlah kalian, bersama siapa kalian berjalan sebenarnya untuk menyerang kami. Katakanlah kita beda pendapat dalam masalah fikih. Kemudian apakah kalian tahu? Mereka yang mengingkari kami hakikatnya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka di dalam agama, baik pada bab usul yang merupakan bentuk penyimpangan di dalam manhaj Ahlus Sunnah, ataupun kesalahan mereka di dalam maksiat, hakikatnya jauh lebih fatal daripada apa yang terjadi pada kami. Apabila memang kalian hukumi ini maksiat. Yang mereka lakukan jauh lebih fatal daripada apa yang terjadi pada kami. Mereka adalah para pencela pemerintah. Mana? Parahan mana kasus rokok mencela pemerintah? Mereka para pembela demonstran dan kerusuhan. Atau minimal diam dari kerusakan-kerusakan itu. Cari aman, menjaga pasar dan jumhur yang ada di sekitar mereka. Mereka para penjual agama yang menjadikan tarif-tarif untuk kajian dan konsultasi-konsultasi muamalah dan syariahnya. Parahan mana jualan agama? Amiji Samsu. Ame Gudang Garam. Parahan mana? Mereka para penyeru pemilu. Mereka penyeru pemilu yang sakit hati karena kekalahan mereka di pemilu terakhir, bahkan di setiap pemilu. 2014 ikut kalah, 2019 kalah, 2024 kalah, bego aja bego. Nggak bisa baca lapangan. Nyesek itu mereka. Mereka para pembela Rafidhah dan Ikhwanul Muslimin. Tampak dari sikap mereka ketika diam, ketika kasus Palestina dan Hamas terjadi. Mereka sembunyikan apa yang telah mereka ketahui dan dengar dari para masyayikh mereka tentang hakikat kejadian Palestina dan Hamas seharusnya. Mereka diam. Atau bahkan malah ikut mengingkari kami yang menyampaikan hakikat sebenarnya. Mereka bersama barisan itu. Parahan mana aman rokok. Bahkan asal kalian tahu, di antara penulis-penulis, dai suka nulis, komentator masalah video pribadi dan kasus aneh kemarin, bahkan dia sebelumnya sering membuat tulisan dan konten juga untuk celah atau sindir kami sejak lama. Nggak ragu bahkan di dalam tulisannya dia bongkar aib sebuah keluarga orang lain yang terkena musibah hanya demi menyerang kami. Demi tujuan menyerang kami, dia bongkar aib sekeluarga yang selama ini kita tutupin. Ini orang ketika ketemu kami di beberapa kesempatan, kami ketemu begitu manis luar biasa. Lihat dicium nih. Lu musuhin gue yang benar dong, musuhin.
Tapi terus di belakang berbicara dan menulis tentang kami, menyeru, menelepon kawan-kawan kami untuk membenci dan meninggalkan kami. Tahukah kalian bahwa dia keluar atau dikeluarkan dari pesantrennya dulu, ternyata karena kasus penyimpangan orientasi seksual. Hombre. Para saksinya, teman-teman di pesantrennya, itu semua teman kita juga. Mereka semua saksi akan hal tersebut. Sekarang dia jadi ustadz, Masya Allah, yang aktif di dunia medsos. Bikin panggung buat diri dia sendiri. Sikat sana, jilat-jilat sini. Nebeng-nebeng tenar sama ustadz-ustadz artis. Ini sebenarnya bukan kebiasaan kami ngomong gini. Cuman dia udah jauh, begitu jauh nyerang kami sampai ranah-ranah fitnah, dibilang masih bermain musik dan masuk ke masa lalu kami. Main musik masa lalu gak? Gue ngomong masa lalu deh. Ini min bab firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka seranglah mereka sebagaimana sebatas mereka menyerang kalian. Bahkan yang kami sampaikan lebih ringan. Kami nggak nyebut nama, kami nggak kasih isyarat. Kami nggak menuliskan nama. Mereka terang-terangan nulis nama atau menyebut nama kami. Lihat. Korban yang mengadu pada pihak pesantren sampai akhirnya terjadi yang terjadi. Apakah tidak takut dia ketika aibnya dibongkar? Terus berbicara tentang orang lain yang bukan pada hak, bukan pada perkara usul. Apakah kalian tahu bahwa kami bisa nyebutin nama mereka semua satu persatu kalau kami mau? Sebagaimana mereka nggak ragu menyebut atau menuliskan nama kita dalam konten-konten mereka. Tapi wallah, itu bukan gaya kita. Ngebongkar masalah pribadi dan lain-lain yang gak ada kaitannya dengan agama. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kami. Sebenarnya ana malu untuk bongkar informasi-informasi begini, wallah. Bukan kebiasaan ana serang personal seseorang. Bongkar-bongkar urusan pribadi dan masa lalu orang. Tapi karena serangan mereka udah bukan hanya kasus fikih ilmiah doang, serangan mereka udah lebih masuk kepada personal, masa lalu, bahkan fitnah-fitnah murni. Seperti masih main musik dan lain-lain. Dan kalaupun ada yang seolah-olah membahasnya secara ilmiah, tapi terasa sangat kental cemoohan dan ajakan kebenciannya untuk kami. Bahkan parahnya ada yang menghukumi sampai zindik. Maka Anda masuk sedikit ke ranah ini juga. Dari bab fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Apakah kalian tahu? Hakikatnya para dai dan para ikhwan-ikhwan dari golongan sururiyah ini, atau akhwat-akhwat dari golongan sururiyah yang ikut menyerang kita, hakikatnya pembesar dan tokoh yang mereka berhalakan, agungkan dan tuakan, itu ngerokok juga. Itu bukan rahasia lagi buat orang-orang pendahulu yang dekat dengannya. Itu merokok juga. Kalian tahu nggak apa yang kalian ingkari sebenarnya? Apa yang kalian cemooh dari Anda? Pembesar kalian yang kalian berhalakan nih, ngerokok juga.